Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama aku, Azam El Faiz, dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Oke, kali ini kita bakalan udah nyampe di bab keempat, yaitu perulangan dan looping. Biasanya tuh perulangan dan looping itu seperti program otomatis untuk pengulangan. Jadi tuh kayak misal kalian disuruh angkat galon sama orang, tapi ngangkat galonnya lebih dari satu. Gak mungkin juga kalian itu ngangkat galon satu-satu. Nah, itu tuh jatuhnya kayak nanti kalau misalnya di pemrograman bisa diangkat galonnya berulang-ulang secara otomatis. Nah, makanya itu sinopsis awal dari perulangan dan looping. Oke, kita lanjut. Perulangan dan looping. Secara artian itu perulangan adalah urutan instruksi yang akan dijalankan apabila suatu kondisi terpenuhi. Nah, perulangan pada Python terbagi menjadi dua, yaitu for dan while. Sebenarnya eh, ada bermacam-macam jenis perulangan, tapi karena fokus kita ada di Scratch dan Python, jadi kita akan fokus di for dan while saja. Lanjut. Perulangan dan looping. Nah, di sini aku punya format perulangan. Ketika awalnya start itu di I sama dengan nol, nanti turun ke bawah, apakah itu lebih besar daripada 10? Jika iya, itu nanti ke bawah, jika tidak, nanti program akan berhenti. Nah, kalau misalnya jika iya, nanti program akan terus bertambah, satu akan bertambah terus sampai pada batasnya program akan bertambah maksimalnya itu 9. Nanti jika udah nyampe 10, program itu bakalan berhenti. Nah, itu yang secara penjelasan sederhana tentang pengulangan. Nah, kita lanjut. Perulangan dalam bahasa pemrograman itu berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman, yaitu perulangan for dan while. Perulangan for disebut juga counted loop, perulangan yang terhitung. Sedangkan perulangan while disebut counted loop, perulangan yang tak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Itu penjelasan singkat tentang perulangan looping. Oke, kita lanjut. Pola iterasi pada list. Iterasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Pola dasar iterasi yaitu ada sequential access, akses berurutan, index-based iteration berdasarkan indeks, condition-based iteration berdasarkan bentar, berdasarkan kondisi. Nah, di situ aku ada contoh, ada angka 3, 6, dan 9. Nah, itu tuh for itu menunjukkan item pada angka. Nah, itu bakalan di print itemnya juga. Oke, kita lanjut. Transformasi list baru dari list lama. Transformasi list membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Prinsipnya ambil setiap item, lakukan operasi tertentu, simpan ke list baru,
Nah, habis itu pola umum transportasi. Mapping atau pemetaan mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contoh, kuadratkan angka, tambahkan satu, ubah ke huruf besar. Habis itu ada juga filtering atau penyaringan, memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contoh, hanya ambil angka genap, hanya nilai di atas 70. Aggregation, perangkuman. Tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan nilai ringkas dari list lama. Contoh, jumlah total, rata-rata, nilai maksimum atau minimum. Nah, untuk penjelasan secara jelasnya akan ada di next selanjutnya. Ada di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini ada transformasi list baru dari list lama. Nah, nantinya tuh ada tiga macam, ada mapping, filtering, dan aggregation. Nah, untuk mapping sendiri itu nanti ada angka, terus tanda kurung 1,2,34 sampai seterusnya. Nah, itu tuh akan ada eh, perintah untuk mengkuadratkan dari suatu angka tersebut. Nah, misalnya itu nanti ada angka asli dan nanti angka kuadratnya berapa. Nanti di print angka kuadratnya. Nanti hasilnya akan muncul. Seterusnya ada filtering. Sama seperti sebelumnya caranya, tetapi ini menggunakan if kali 2 kali persen. Itu untuk menunjukkan angka genap dan angka ganjil. Oh ya, tidak lupa juga menggunakan for in dan juga append. Untuk yang ketiga, aggregation, yaitu eh, untuk mencari total semua angka atau rata-rata angka. Nah, nantinya tuh hasil dari printnya itu berupa total dari semua angkanya berapa dan rata-rata angka yang muncul itu apa saja. Oke, lanjut. Nah, kan tadi udah aku kasih tahu perulangan itu ada dua, perulangan for dan while. Kita bakalan ke perulangan for. Bentuk umumnya tuh for itu ada index in, range banyak perulangan. Nah, nantinya kode akan dijalankan dan kode juga bisa diulang dan juga bisa diberhentikan. Contoh pemrogramannya itu ada ulang sebanyak 10 kali. Terus nanti ada for i in range ulang. Nah, nantinya tuh i-nya tuh bisa kita ubah. Nanti bakalan pengen diulang berapa kali. Habis itu menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali variabel i untuk menyimpan indeks. Fungsi range berfungsi untuk membuat list range dari 0 sampai 10. Jadi range-nya itu dari 0 sampai 10. Lanjut, perulangan for untuk implementasi list. Oke, lanjut. Perulangan for implementasi list. Implementasi perulangan pada list itu berupa nanti ada item. Itu aku kasih contoh kopi, nasi, teh, jeruk.
nanti bakalan ada for isi in item. Nanti kita bisa pilih beberapa item dari yang kita sebutin. Mengetahui iterasi for dengan list. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi enumerate. Fungsi tersebut akan mengekstrak dua buah nilai, indeks urutan iterasi yang keberapa dan item, nilai dari list itu sendiri. Itu aku punya contoh list kota di antara ada Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, Solo, Yogyakarta, Semarang, Makassar. Nah, nanti for kota enumerate terus list kotanya print kota. Kode program di atas sama saja seperti sebelumnya. Kita hanya menambahkan fungsi enumerate tanda kurung dan passing variabel list kota sebanyak parameter. Kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih nama i dan kota. Yuk. Nah, for dengan fungsi range. Selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range menggunakan tanda kurung. Contohnya itu 0 sampai 4. Nanti for in range-nya 5, nanti bakalan perulangan 0 sampai 4. Dengan fungsi range kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai angka range yang kita definisikan dalam 5 contoh di atas, sehingga hasil perulangan yang didapatkan adalah 0 sampai 4. Bentar guys. Oke, kita lanjut ke break dan continue. Pada Python, kita bisa menginterupsi dan juga men-skip suatu iterasi pada perulangan. Terdapat dua perintah yang kita gunakan, yaitu break untuk interupsi atau memberhentikan paksa sebuah perulangan, continue untuk men-skip iterasi selanjutnya. Jadi aku punya contoh. Nah, contoh pemrograman itu for in range 10,20 skip jika i ada 15-nya. If i15 continue print i. Nah, makanya bisa kita lihat di sebelahnya ini habis 14 langsung ke 16. Jadi itu buat men-skip suatu list data. Jadinya pada saat i15 perintah print tidak dieksekusi dan justru di skip ke iterasi berikutnya yaitu iterasi yang ke 16. Habis itu kita ke break dan continue. Kita juga bisa memberhentikan paksa suatu perulangan sekalipun belum sampai ke iterasi yang terakhir. Nah, contohnya tuh nanti kita bisa pakai for i in range 10 sampai 20, hentikan jika i 15. Nah, if i sama dengan 15, break. Jadinya tuh nanti program akan berhenti di 14. Sistem akan memberhentikan perulangan ketika i sama dengan 15 dan belum sempat melakukan perintah print untuk ke iterasi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke perulangan while. Nah, bentuk umumnya tuh while true jalankan kode ini berada di luar perulangan while. Nah, contohnya eh jawab ya hitung 0, while jawab ya hitung plus sama dengan 1, jawab input ulang lagi atau tidak. Nah, jadi tuh secara mudahnya nanti setiap kita itu print atau kita ketik ya ketika program menanyakan kita ketikkan sesuatu, nanti program akan terus bertambah perulangannya dari satu sampai seterusnya. Selama kita masih terus menuliskan ya, program akan terus bertambah atau mengulang. Oke, kita lanjut. Bentuk lain menggunakan kata kunci
break. Nah, kita juga bisa menggunakan kata kunci break. Nah, ini kan ada contohnya. Jawab ya, hitung nol, while true, hitung plus sama dengan satu, jawab input ulang lagi atau tidak. If jawab tidak, break. Print fee total perulangan hitung. Nah, pertama menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Jadi tuh kalau kita misalnya tadi kita ngomongnya tidak, nanti perulangan akan terhenti. Nah, melakukan perulangan dalam while kemudian menambah satu variabel hitung setiap kali mengulang. Lalu menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti mengulang atau tidak. Jadi kita diberi pilihan untuk mengulang atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita pakainya Python terus. Jadi kita juga menggunakan Scratch. Kalau di repeat, kalau misal di Scratch itu menggunakan repeat until. Blok khusus di Sketch. Repeat until tuh adanya di condition. Akan mengulang terus sampai kondisi bernilai benar atau true. Kebalikannya dari while di Python yang berjalan sama kondisi masih true. Contohnya tuh nanti ada repeat until skornya pengen nyampe 10, change score nanti by 1 akan berhenti. Nah, jadinya tuh perulangan bakalan berhenti kalau skornya udah mencapai 10. Nanti selama kita masih 1 sampai 9, perulangan akan terus bertambah. Oke, perbedaan perulangan for dengan while yaitu while loop itu bergerak melakukan sesuatu berdasarkan kondisi. Jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilkan A. Tapi kalau tidak, tentu outputnya tidak ada lagi dan while loop selesai. Selesai. Hal ini bisa didukung dengan arti dari while yang artinya ketika. Terus ada for loop, ada looping yang melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Untuk setiap anggota dari list angka, tampilkan print. Hal ini tentu didukung dengan arti statement for loop yaitu for item interable yang artinya untuk setiap item yang ada di dalam interable dan arti kata for itu sendiri yang artinya untuk artinya untuk. Nah, ini untuk perbedaan perulangan for dan juga while. Kita lanjut. Perbedaan perulangan for visual dan juga repeat until. Nah, ini kan punya perbedaannya masing-masing. Aku udah mempermudah untuk membedakannya. Kalau for atau repeat itu menggunakan and, terus jika jumlah perulangannya sudah diketahui. Kalau while itu condition dibalik logikanya atau block forever dengan if while condition. Nah, itu tuh jika perulangan bergantung pada kondisi jumlah belum tentu diketahui. Kalau misalnya repeat until itu ada di condition, while not condition jika ingin berhenti ketika kondisi tertentu udah terpenuhi. Jadi secara ringkasnya for repeat perulangan terbatas, while perulangan sama kondisinya benar, repeat until perulangan sampai kondisinya memenuhi atau menjadi benar. Nah, sekian untuk eh, materi secara teorinya. Nanti kita bakalan pindah ke eh, prakteknya langsung. Oke guys, di sini aku bakalan bikin bikin perulangan dari for wheel.
Nah nah kalau ini perulangan, dengan yang kan ada 2 macam tuh, ada for sama will. Nah, di sini aku pakai yang perulangan dari for. In range 5 nanti keluarnya kayak gini, 0, 1, 2, 3, 4 sebelum 5. Kita lanjut ke itu perulangan well. Eh. Nah, nih kalau misalnya perulangan yang dari while, kita lanjut ke yang
Waduh, kita skip aja guys. Kita ke program tebak angka dulu.
Nah, itu untuk yang makan. Nah, sek- eh, itu adalah beberapa bagaimana untuk em, menggunakan program sederhana for dan will, perulangan for dan will. Oke, kita bakalan lanjut yang ke scratch. Belum. Oke, di sini aku bakalan lanjut ke yang buat number list. Di sini aku udah buat number listnya. Ini ada number list A 345 7 16, habis itu number list B. For numberin list A, number list B append number 2. Kalau kita mulai, eh, bakalan terjadi jadi seperti ini. 3 4 5 7 16 6 8 10 14 32. Ini untuk number list. Kalau untuk yang Scratch, ini aku udah buat programnya juga. Nah, kalau misalnya yang ditambahin, nah, karena tuh ini awalnya 0, nantinya itu dihapus. Di, jadi tuh ini untuk jadinya nanti seperti ini. Oke, kita bakalan lanjut ke project. Di sini aku udah bikin projectnya. Nah, kita mulai project yang pertama. Um, yes. One. Set. Yes. Turn. No. 10%. Nah, ini udah ada program yang aku buat. Di sini eh, memberitahu menu apa saja yang ada di sini. Ada margarita, calzone, focaccia, spray, napoli. Kita awalnya bikin di yang ini. Itu pizza order, total price-nya. Ini perulangan for-nya, ini perulangan file-nya. Habis itu kita mau tambah lagi kalau misalnya tidak. Setelah itu di sini untuk yang nah setiap price kan harganya $10. Di situ ada pajak bisa dari 0 sampai 25%. Jadi aku tadi beli pizza totalnya itu sebenarnya $20, terus aku mau ngasih tips 10%, jadinya aku nambahin $2. Kalau buat yang ini sama aja, ini basisnya scratch. Yes. Oh, yes. Three. No, aku mau ngasih tip ke dia 20. Nah, itu dia untuk pemrograman projectnya. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.